Penasaran kan materinya seperti apa? Mari kita lihat. Perkenalkan, nama saya Fatin Faujiah dari jurusan Kesehatan Masyarakat kelompok 10. Di sini saya akan mengulas kembali materi mengenai peran aktif mahasiswa. Sebagai mahasiswa, kita memiliki banyak potensi dan kesempatan yang mampu menjadikan mahasiswa sebagai komunitas yang unik dan mampu berada di atas sedikit dari masyarakat. Peran aktif mahasiswa diantaranya yaitu satu sebagai agent of change atau sebagai agen pembawa perubahan yang memberikan dampak perubahan ke arah yang lebih baik. Yang kedua sebagai guardian of value yaitu mampu membentuk nilai-nilai positif yang mengarah pada persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang ketiga sebagai iron stock yaitu mahasiswa diharapkan menjadi manusia-manusia yang tangguh yang memiliki kemampuan dan akhlak yang mulia. Yang keempat sebagai moral force yaitu seseorang yang memiliki moral yang baik. Yang kelima, sebagai social control, yaitu sebagai pengontrol kehidupan sosial di masyarakat. Sebagai seorang mahasiswa, sudah seharusnya kita bisa menyeimbangkan tentang kegiatan akademik dan juga berorganisasi. Karena kegiatan akademik itu penting, berorganisasi juga penting. Untuk tetap aktif dalam kegiatan akademik, kita harus tetap selalu mengikuti pembelajaran pemahaman materi yang disampaikan dan usaha untuk mendapatkan nilai yang besar. Selain itu, di ruang lingkup berorganisasi juga sudah seharusnya kita mampu mengaplikasikan materi pembelajaran dan mendapatkan ilmu yang kita tidak dapatkan di pembelajaran formal. Perkenalkan, nama saya Rizka Munaja Septiani, jurusan Kesehatan Masyarakat kelompok 10. Yang selanjutnya, saya akan memaparkan materi yang kedua, yaitu mengenai manajemen organisasi. Manajemen itu menurut Haiman mengartikan manajemen sebagai proses pengawasan kegiatan, sebagai upaya merealisasikan tujuan. Kalau yang kedua yaitu organisasi. Kalau organisasi adalah wadah di mana orang-orang berkumpul bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Ada asas-asas organisasi. Yang pertama yaitu perumusan tujuan. Tujuan merupakan asas yang harus dan wajib ada dalam organisasi karena dalam begitu organisasi akan mempunyai orientasi yang jelas. Yang kedua yaitu asas spesialisasi. Spesialisasi itu lebih pada yang bersifat khusus yang dimiliki oleh para anggota. Yang ketiga yaitu hierarki wewenang. Hierarki wewenang bertanggung jawab pada yang diberikan, biasanya berupa divisi atau subdivisi. Yang keempat yaitu sistem aturan. Sistem aturan di sini dibuat sedemikian rupa, disesuaikan dan disearahkan dengan pencapaian tujuan. Yang kelima yaitu impersonalitas. Impersonalitas atau disebut juga pelayanan diri dan lebih menyampingkan urusan pribadi daripada tujuan bersama. Yang selanjutnya ada pengertian manajemen organisasi. Manajemen merupakan jantung dari kesuksesan sebuah organisasi. Manajemen tak layaknya sebuah sistem sistematis yang terpantau, mengatur sebuah kesatuan individu untuk mencapai tujuan bersama. Yang selanjutnya ada fungsi dan tujuan manajemen organisasi. Yang pertama yaitu ada planning. Planning itu adalah perencanaan sebuah organisasi untuk mencapai tujuan. Yang kedua yaitu organizing. Organizing itu bertujuan pengorganisasian dapat tercapai berupa pembentukan organisasi yang diberi tugas untuk melaksanakan rencana yang telah ditetapkan guna mencapai tujuan organisasi dan membantu orang-orang untuk bekerja sama secara efektif dalam wadah organisasi. Yang ketiga yaitu actuating. Actuating itu berfungsi untuk memberikan motivasi, komunikasi atau bahkan berupa penghargaan dan kesempatan pengembangan diri kepada para anggota. Yang selanjutnya yaitu controlling, berfungsi untuk mengawasi dan mengendalikan aktivitas-aktivitas kegiatan agar sesuai dengan apa yang telah direncanakan, sesuai dengan instruksi yang dikeluarkan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
Yang kelima yaitu evaluating. Evaluating adalah proses yang teratur dan sistematis dalam membandingkan hasil yang dicapai dengan tolak ukur atau kriteria yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya ada organisasi mahasiswa. Mahasiswa sebagai generasi pembaharui bangsa memiliki kontribusi besar untuk membangun bangsa Indonesia menjadi lebih baik, yaitu dengan mengikuti organisasi kemahasiswaan. Perkenalkan, nama saya Doni Andrianto dari kelompok 10 Kesmas B. Pilmapres merupakan kompetisi mahasiswa yang diselenggarakan oleh Ristek Dikti. Peserta diikuti oleh mahasiswa program sarjana dan diploma 3. Mahasiswa diharapkan memiliki kecerdasan komprehensif yang mengimbangi antara hard skill dan soft skill. Ada 3 tahap pemilihan Pilmapres. Yang pertama tahap universitas, yang kedua tahap wilayah, dan yang ketiga tahap nasional. Adapun beberapa syarat untuk mengikuti Pilmapres. Yang pertama ada WNI, yang ketiga IPK minimal 3, yang ketiga mahasiswa maksimal semester 6, yang keempat karya tulis ilmiah, yang kelima usia tidak lebih dari 22 tahun, dan yang terakhir adalah mahir berbahasa Inggris. Selanjutnya, bagaimana agar kita bisa menjadi Pilmapres, yaitu dengan cara melakukan prinsip belajar bukan untuk mendapatkan nilai gede, tapi untuk menjadi mahasiswa yang tercerahkan. Ya, seperti itulah materinya. Terima kasih. See you.